Suasana Salatiga tahun 1965 sampai 1967. Saat itu Indonesia masih dalam suasana mencekam. Pemberantasan G30S PKI terus berlangsung. Hilir mudik kendaraan-kendaraan militer terus berjalan menyusun desa demi desa. Puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang ditangkap dan diadili karena sebagai pengikut PKI. Tak lepas dari itu, Salatiga adalah kota kecil di Jawa Tengah yang juga banyak terlibat menjadi anggota PKI saat itu. Di suatu tempat terdapat sebuah rumah keluarga kecil yang selalu resah, selalu khawatir dan ketakutan saat itu. Setiap hari keluarga itu selalu khawatir dan ketakutan karena keluarga itu adalah anggota G30S PKI yang saat itu sang ibu adalah menjadi anggota Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Kemudian suaminya adalah menjadi anggota Pemuda Rakyat. Kala itu mereka kebingungan, ketakutan karena semua anggota gerakan PKI ditangkap dan diadili oleh pemerintah. Hari demi hari mereka bisa bersembunyi dan melarikan diri. Namun suatu ketika tertangkaplah mereka di suatu tempat. Kemudian pasangan suami istri itu ditangkap. Saat penangkapan, anak kecil menangis digendong ibunya. Ibunya yang sebagai tokoh Gerwani di Salatiga ditangkap di sebuah desa terpencil. Hentakan demi hentakan kaki menyeret mereka ke sebuah penjara di Salatiga. Kemudian mereka diputuskan untuk dihukum mati. Sungguh menyedihkan karena sang ibu terus menggendong anaknya. Anaknya terus menangis, menjerit karena kelaparan. Air susu ibu yang terus menyusui anaknya tidak mencukupi, sehingga anak itu terus menangis. Tanpa banyak bicara, ibu itu diangkut ke sebuah truk. Ada peringatan dari seorang prajurit untuk melepaskan anak itu dari gendongan sang ibu. Namun ibu itu terus menolak
Dia ingin anaknya ikut bersamanya apapun yang terjadi. Truk bernama terus melaju. Truk yang mengangkut puluhan orang untuk dieksekusi terus bergerak menuju ke arah pelosok desa. Di pelosok desa itu terdapat perkebunan karet yang sangat luas. Fajar telah menyingsing. Malam beranjak pelan, matahari kembali ke peraduannya. Suasana begitu mencekam. Bintang pun tak menampakkan diri. Hanya rembulan malam yang terlihat tak sempurna. Sesekali bunyi suara hewan terdengar di perkebunan karet itu. Sampailah truk itu di sebuah kebun karet dan diturunkanlah semua orang yang akan dieksekusi, termasuk sang ibu yang menggendong bayi tadi. Satu demi satu mereka turun dari truk. Ternyata apa yang mereka lihat? Di kebun karet itu sudah terdapat sebuah lubang besar. Lubang besar yang menanti mereka untuk dieksekusi mati. Salah seorang komandan prajurit berteriak, "Siapkan senjata!" Kemudian semua anggota PKI itu disuruh berbaris berjajar di pinggiran lubang. Puluhan orang berjajar di pinggiran lubang sambil terdiam bisu. Namun di antara mereka terdengar suara jeritan bayi menangis keras. Dan saat itu salah satu prajurit mendekati sang ibu tadi. Ibu tadi disuruh melepas sang anak. Namun ibu tadi menolak bahwa anak itu harus terus ikut bersamanya. Satu peringatan dari seorang prajurit mengatakan, "Tembak!" Dan terbunuhlah semua orang itu. Mereka terbunuh di lubang maut, lubang eksekusi para anggota gerakan G30S PKI. Pemirsa, itulah bentuk hukuman dari warga dan masyarakat yang dulu terlibat dalam gerakan G30S PKI. Mestinya ini tidak terjadi. Mestinya ini tidak akan terulang lagi.
Kisah kelam ini adalah sebagai pembelajaran kita semua bahwa bangsa Indonesia jangan sampai dipecah belah oleh politik. Banyak yang gugur hanya sebagai simpatisan, banyak yang meninggal karena ikut-ikutan. Korban politik sangat kejam. Semoga tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, episode kedua ini kami tim JTD masih akan menyajikan sebuah kisah atau tragedi di bulan September tahun 1966. G30S meninggalkan kesan yang kelam, dan saat ini saya tepat pukul 12 malam berada di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Kroya, Kecamatan Beringin. Jalan ini adalah saksi bisu perjalanan beberapa truk untuk membawa beberapa orang, bahkan ratusan orang dieksekusi mati di daerah ini. Batu ini saksi mati, saksi bisu bahwa jalan inilah dulu dilewati oleh ratusan orang yang akan dibinasakan karena mereka adalah anggota G30S PKI. Saksikan video kami selanjutnya untuk memperlihatkan di mana letak ratusan orang dieksekusi, dibunuh karena terlibat G30S PKI. Jeritan wanita, jeritan anak-anak, jeritan orang tua terdapat di situ waktu itu. Kisah kelam itu adalah kisah sejarah yang mana sampai meninggalkan bekas-bekas hingga sampai saat ini. Kita harus mengenang bahwa G30S PKI atau Partai Komunis jangan sampai hidup kembali di Indonesia ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Pemirsa, disinilah letak eksekusi dan pembantaian para anggota PKI yang berada di Salatiga dan sekitarnya. Ratusan orang terkubur di bukit ini, bukit di tengah hutan karet, Dusun Kroya, Kecamatan Beringin. Cerita masyarakat di bukit ini kadang terdengar tangisan bayi dan jeritan seorang wanita. Seperti apa bukit itu? Ikuti terus video kami. Pemirsa, untuk mencapai bukit ini ternyata cukup tinggi dan banyak sekali ditumbuhi rumput-rumput liar. Pemirsa, inilah bukti sejarah, fakta ada nyata
dan tidak mengada-ada. Disinilah bukit di mana ratusan orang dieksekusi karena menjadi anggota G13 PKI. Ikuti terus, akan kami ajak untuk mencapai puncak dari bukit eksekusi ini. Pemirsa, disinilah di atas bukit Dusun Kroya, di tengah hutan karet, ratusan orang dieksekusi karena terlibat sebagai anggota G13 PKI. Jeritan bayi, tangisan wanita sering terdengar di hari-hari tertentu karena cerita dari masyarakat. Eksekusi ini dulu ada kisah seorang ibu yang tidak bisa berpisah dengan anaknya, sehingga dia terbunuh juga di bukit ini. Pemirsa, kisah kelam gerakan 30 SPKI memakan korban jiwa yang cukup banyak, sehingga cerita itu hingga saat ini masih sebagai kenangan yang kelam. Korban politik terkubur di mana-mana. Eksekusi mati di Jawa ini terus berlangsung pada tahun 1965 sampai 1968. Nah, pemirsa, inilah sebuah pesan fakta ada, nyata, dan tidak mengada-ada, bahwa gerakan komunis di Indonesia jangan sampai terulang lagi di negeri kita tercinta ini. Pemirsa, saat ini saya berada di bukit yang kedua. Bukit ini juga dulunya adalah tempat eksekusi ratusan orang anggota G13 PKI. Ikuti terus video kami akan tunjukkan seperti apa di atas bukit kedua ini sebagai tempat eksekusi para anggota G13 PKI saat itu. Di tengah hutan karet ini, sehabis maghrib selalu terdengar bunyi tembakan yang bertubi-tubi untuk mengeksekusi para anggota PKI saat itu. Tempatnya cukup sunyi, membuat bulu kuduk berdiri, karena di bukit ini ratusan jiwa melayang, sehingga wajar suasana di sini sangat mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri. Penampakan sering terjadi di sini, pemirsa. Sejak tempo dulu ini, meskipun kisah kelam, namun inilah
kisah nyata, kisah yang pernah terjadi di Indonesia, bahwa dulu pernah ada gerakan G30 SPKI sebagai partai komunis yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Nah pemirsa, inilah bukit yang mempunyai kisah kelam saksi bisu, bahwa disinilah pembantaian massal terjadi. Meskipun tidak ada batu nisan, banyak orang tahu, banyak orang bercerita. Dan inilah fakta. Pembunuhan dan eksekusi mati terjadi di sini. Ratusan orang dikuburkan di sini karena partai politik yang dilarang oleh pemerintah. Pemirsa, kisah kelam, kisah pedih bangsa ini menjadi pembelajaran kita semua, bahwa PKI jangan sampai terulang lagi. Demikian tadi pemirsa video kami yang menunjukkan bekas jejak tempo dulu eksekusi para anggota G30 SPKI, pemberontakan yang dilarang oleh pemerintah Partai Komunis Indonesia. Dan semoga kejadian itu tidak akan terulang lagi di bangsa kita ini. Terima kasih, mohon subscribe-nya, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.